Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Libur Nataru bus akap ke Medan sepi. Sebaliknya bus akap ke Jakarta panen penumpang. Orang tua murid keluhkan berbagai pungutan di SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi. Rebutan lahan proyek, seorang pria ditusuk dua pemuda. Jika biasanya bus antar kota antar provinsi pada saat libur Nataru selalu ramai penumpang, bahkan menambah armada keberangkatan, namun bus akap tujuan Medan malah sebaliknya. Hal ini diduga karena 2 bulan lagi akan memasuki Ramadan dan libur Lebaran, sehingga banyak calon penumpang tujuan Medan yang menunda keberangkatan. Haris, pengelola bus tujuan Medan mengatakan, meski libur Nataru saat ini terbilang panjang, namun hal itu tidak berimbas terhadap penumpang tujuan Medan dan sekitarnya. Jumlah bus yang diberangkatkan tetap sama, yakni 3 unit. Berbeda dengan rute gemuk, yakni tujuan Jakarta dan kota lain di Pulau Jawa, yang memang penumpangnya bertujuan untuk pergi liburan akhir tahun. Kalau untuk jumlah penumpang di Nataru itu belum ada peningkatan. Kita melihat itu karena disebabkan oleh dekatnya Lebaran, yaitu 2 bulan lagi setelah tahun baru kita mulai berpuasa. Untuk saat ini belum ada peningkatan signifikan. Tetap kita berangkat 3 1 hari, yaitu AC non toilet di jam 11, super eksekutif di jam 1, AC toiletnya di jam 2. Meski demikian, ada juga penumpang yang berlibur bersama keluarganya di Medan menggunakan bus karena tarifnya terjangkau. Jadi kami di sini dalam rangka liburan. Di agenda akhir tahun kami ini berhubungan kami selalu pulang kampung ke Medan. Berhubung juga tiket ALS ini harga normal masih standar. Jadi kami liburan bersama-sama. Pesawat mahal kali bagi kami sama papa, mama, keluarga besar. Sementara itu Iqbal, agen bus akap lainnya tujuan Jakarta mengatakan saat ini terjadi lonjakan penumpang hingga 2 kali lipat. Jika biasanya bus berangkat dari Padang tujuan Jabodetabek hanya 1 unit, saat ini menjadi 2 unit. Jadi kita yang biasanya berangkat 1 sekarang udah berangkat 2 dari Padang. Untuk ongkosnya gimana nih Pak? Ongkosnya kita normal Bang. Alhamdulillah Pak, sekarang lagi rame full seat sekarang. Ya kalau di hari biasanya ada yang kosong, tapi sekarang mungkin karena lagi liburan, mobil penuh sekarang. Itu kalau tidak salah itu saya tengok di manifest sampai akhir tahun Pak. Bolak-balik dari Sumber begitupun dari Jabodetabek. Ayah, salah seorang penumpang tujuan Jakarta mengatakan, ia bersama keluarga berangkat menggunakan bus karena harga tiket bus jauh lebih murah dibandingkan harga tiket pesawat. Pada libur Nataru kali ini, harga tiket pesawat tujuan Jakarta paling murah Rp1,5 juta. Anak-anak sama orang tua. Sama orang tua dalam rangka Liburan akhir tahun. Ini untuk ongkos gimana nih Bu? Untuk ongkos kalau kita berbandingkan dengan pesawat jadi lebih murah, terus udah gitu juga lebih nyaman kayaknya di sini. Itu rencananya baliknya kapan nih Bu? Di Januari rencana. Januari. Iya. Berarti selama 2 pekan di Jakarta ya Bu ya? Kurang lebih 2 pekan. Untuk bus akap tujuan Jabodetabek, peningkatan penumpang 2 arah, yakni dari dan menuju Jakarta, yang diprediksi hingga 1 pekan setelah tahun baru. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang murid sekolah dasar tercebur ke saluran irigasi Batanghari di daerah Tarata Tinggi, Siguntur, Darmasraya. Korban ditemukan meninggal dunia 1 kilometer dari lokasinya tercebur.
Warga Taratak Tinggi, Nagari Siguntur, beramai-ramai masuk ke saluran irigasi Batanghari untuk mencari Al-Fauzil Tauhid yang berusia 9 tahun. Al-Fauzil tercebur ke saluran itu dan tak muncul ke permukaan. Peristiwa itu terjadi saat korban dan adiknya bermain di dekat saluran irigasi yang tak jauh dari rumahnya. Sang kakak bermain di pinggir saluran air dan tiba-tiba tercebur. Adiknya yang melihat peristiwa itu berteriak-teriak memanggil sang kakak. Teriakan sang adik didengar ayahnya dan langsung mencari anaknya di saluran itu. Tim SAR dari BPBD Darmasraya dan dibantu warga sekitar mencari korban dengan cara yang unik, yakni dengan cara menebarkan jaring dari satu sisi irigasi ke sisi lainnya. Jaring itu ditarik warga beramai-ramai dari jalan inspeksi yang berada di kiri kanan saluran irigasi. Dengan cara itu, jasad korban ditemukan 1 kilometer dari lokasinya tercebur. Melihat ke belakang rumah tempat anaknya main, ternyata anaknya masih tinggal 1 orang lagi. Tanyakan kepada adiknya, ternyata adiknya mengatakan bahwasanya adik kakaknya itu dalam kondisi masuk ke dalam sungai, terjatuh. Kami dari tim SAR BPBD bersama masyarakat melakukan pencarian mulai dari sejak diketahui, dan alhamdulillah anak ini ditemukan sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk diselenggarakan. Peristiwa ini harus menjadi catatan penting bagi warga lainnya, agar selalu memperhatikan anak saat bermain-main di dekat saluran air. Karena jika lengah, akibatnya bisa fatal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Harapan warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai Batang Pasaman akhirnya terwujud. Pemerintah membangun tebing penahan ablasi di sungai itu dengan panjang 80 meter. Ablasi yang terjadi di Sungai Batang Pasaman sangat mengkhawatirkan. Belasan rumah telah hancur dan ratusan pohon kelapa sawit milik warga juga terbawa aliran sungai. Selain itu, ablasi juga mengancam puluhan rumah dan jembatan penghubung Sungai Batang Pasaman di Nagari Ayah Gadang Barat, Pasaman Barat. Namun pembangunan penahan tebing yang hanya sepanjang 80 meter itu disayangkan warga. Pasalnya, warga berharap pemerintah membangunnya sepanjang lebih dari 0,5 kilometer, sehingga warga merasa aman dari ablasi akibat tanahnya tergerus aliran Sungai Batang Pasaman. Pasalnya, sejak 10 tahun lalu, daratan di sepanjang aliran Sungai Batang Pasaman ini telah lenyap selebar 10 meter akibat ablasi. Kalau untuk tebing, Bu, udah dikerjakan sekarang, Bu? Udah. Kemarin kan tapi maunya disiapkan lah sampai siap lah. Sampai, Bu? Iya, sampai situ, enggak sampai dari situ ujung situ. Nah, kalau udah dibangun mudah-mudahan aman lah. Kinin ko la umah adik ko lah habis. Saku duang adik ko kemudian ko lah haji WC. Kinin ko Allah di pengah orang ko lah syukur alhamdulillah kami lah senang hati. Tolonglah lanjut kateh Pak sampai kami nanti kami sampai kateh nanti kami sampai ke jambatan. Penahan tebing sepanjang 80 meter dengan lebar yang bervariasi antara 4 hingga 6 meter ini dibangun dengan anggaran hampir 2,5 miliar rupiah. Bahan material kita sudah memakai izin yang ada dan spek bahannya, bahan baku kita udah mendukung semua. Bervariasi itu Pak, 6 meter, 4 meter. Ini untuk anggarannya berapa ini Bang? 2,4. Kalau permasalahan spek yang terjadi permasalahan itu luar dari konteks aja sebenarnya Pak. Orang tuh kadang mencari celah aja kayak gitu. Kita melakukan pekerjaan ini semaksimal mungkin sesuai dengan spek yang berlaku tertera di dalam kontrak kita aja gitu. Warga berharap pemerintah provinsi bisa membangun penahan tebing yang dimulai dari ujung hingga jembatan Batang Pasaman
dengan jarak sekitar 550 meter. Sehingga manfaat dari penahan tebing bisa dirasakan warga dan tidak ada lagi rumahnya yang runtuh. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Menyambut perayaan Natal tanggal 25 Desember 2024, sejumlah orang muda Katolik Katedral Santa Teresia Padang membuat pohon Natal dari botol minuman bekas setinggi 6 meter. Untuk membuat pohon Natal ini, orang muda Katolik, nama organisasi pemuda Katedral Santa Teresia, mengumpulkan lebih kurang 2.000 botol minuman bekas yang berasal dari umat Katolik di Padang. Dengan sistem gotong royong, anak muda Katolik di Gereja Katedral Santa Teresia Padang ini bersemangat dan saling bahu-membahu membuat pohon Natal bertemakan peduli lingkungan hidup. Agar bisa tersusun rapi, ribuan botol minuman bekas itu disambung dan disusun dengan menggunakan kawat. Setelah terbentuk, pohon Natal dihias dengan sejumlah hiasan yang juga dibuat dari botol minuman bekas. Ketua Anak Muda Katolik Katedral Santa Teresia, Evelyn, mengatakan, membuat pohon Natal setinggi 6 meter itu membutuhkan waktu lebih kurang 10 hari. Dengan karya pohon Natal dari botol minuman bekas ini, orang muda Katolik di Padang ingin mengajak seluruh warga Indonesia, khususnya di Padang, agar peduli terhadap lingkungan. Ini saat ini lagi pengerjaan pohon Natal dari botol plastik bekas, itu dari botol-botol kemasan yang berjumlah sekitar 2.000 botol. Tinggi pohon Natalnya itu nanti akan diperkirakan setinggi 6 meter. Jadi kami meminta umat untuk ikut berpartisipasi mengumpulkan botol-botol yang mereka pakai, dikumpulkan ke gereja, lalu kami eksekusi untuk bikin dari pohon Natal ini. Puncak perayaan Natal akan dimulai pada malam tanggal 24 Desember hingga tanggal 25 Desember. Alfi melaporkan dari Padang.